Sudah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Henan Asset Bapak Markam Halim. Selamat siang Pak Markam, selamat tahun baru. Apa kabarnya Pak? Selamat siang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Bagaimana evaluasi Henan Asset terkait dengan capaian IHSG yang bahkan beberapa kali ini Pak menyentuh all time high, bahkan dikatakan sudah 24 kali ya. Dan Pak Purbaya juga optimistis Pak bahwa di tahun 2026 bahkan levelnya sampai 10.000. Nah, pandangan dari Henan Asset seperti apa? Ya tentu kita perlu bersyukur ya bahwa pertumbuhan indeks begitu bagus. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, misalnya mengenai masalah optimisme. Kalau kita lihat kan sebenarnya indeks harga saham gabungan itu kan adalah pandangan terhadap keadaan ekonomi suatu negara. Dan terlebih lagi dalam hal ini adalah optimisme market atau individu investor terhadap perekonomian nasional. Nah kalau kita lihat adanya pertumbuhan ini menunjukkan bahwa market merespon cukup optimis begitu ya terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya sejak Pak Purbaya kemudian melonggarkan likuiditas, menunjukkan bahwa dia pro growth gitu, dan juga gaya komunikasi beliau yang sangat lugas dan dianggap transparan oleh market sangat membantu optimisme ini sebenarnya. Selain mungkin karena efek Pak Purbaya atau Purbayanomics nih Pak, tapi sebetulnya faktor-faktor apa sih yang menopang laju IHSG bahkan beberapa kali menyentuh all time high di 2025? Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kan tetap stabil ya di katakanlah 5% begitu ya. Kemudian dari segi hal-hal yang lain yang mendukung, terutama tadi masalah likuiditas yang selama ini di waktu-waktu sebelumnya itu sangat ketat dan sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dari market bahwa kita pertumbuhannya tidak akan kemana-mana begitu. Nah sejak berubah itu tadi, kemudian kebijakan pro growth tadi misalnya, kemudian banyak pembelanjaan pemerintah yang digelontorkan sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi itu sangat membantu sih menurut saya. Nah dengan bauran kebijakan yang sudah dikeluarkan sepanjang tahun 2025, kalau untuk tahun 2026 nih outlook Anda seperti apa Pak? Nah kita melihat kalau di kuartal terakhir 2025 kita lihat pertumbuhannya justru harusnya semakin baik ya dibandingin kuartal ketiga, oleh karena belanja pemerintah juga mungkin lebih banyak dan likuiditas juga cukup, suku bunga juga kondusif gitu. Nah di 2026 ini khususnya di kuartal pertama ini kalau kita lihat kan akan ada banyak momen di mana ada Imlek, ada Lebaran, yang spendingnya itu pasti akan meningkat begitu ya. Jadi harus ya di dalam 2026 ini khususnya di semester 1 akan melanjutkan gitu pertumbuhan yang sudah terjadi di 2025. Tapi kalau dari segi tantangan Pak, apakah ada yang patut diwaspadai oleh para pelaku pasar? Ya, pastinya ada hal-hal yang kita memang harus perhatikan ya, seperti misalnya posisi politik dan geopolitik misalnya ya, kemudian juga ada hal-hal yang lain, suku bunga di Amerika dan juga kebijakan suku bunga kita di Indonesia itu kan akan memicu apakah akan terjadi inflow atau outflow begitu ya, karena kalau ternyata kebijakannya terlalu drastis dan mengakibatkan disparitas antara suku bunga kita dengan di sana, tentunya akan memicu outflow juga, apalagi kalau sampai kurs kita tidak tahan gitu ya, sehingga akhirnya itu menyebabkan kepanikan justru. Nah tapi terkait dengan suku bunga tadi, pada RDG bulan Desember tahun lalu Pak 2025, Bank Indonesia kan berikan sinyal masih akan ada potensi pemangkasan lanjutan. Kalau dari Henan Asset sendiri pandangannya seperti apa? Ya kita melihat sepanjang The Fed
menurunkan suku bunga, tentu pasti akan masih ada room untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Tetapi seperti yang tadi saya jelaskan, mereka pastinya juga akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga kita dengan di sana, apakah cukup signifikan untuk dianggap masih menarik gitu untuk investor. Ya, itu perlu menjadi pertimbangan mereka. Selain masalah kurs tadi, karena kalau kurs kita nantinya naik sangat signifikan, tentunya juga suku bunga harus naik lagi gitu. Selain faktor selisih suku bunga, kemudian kurs, kalau pandangan Henan Asset sendiri, ruang pemangkasan suku bunga berapa kali lagi nih Pak? Sangat tergantung tadi kebijakan dari The Fed tadi ya. Mungkin sekali atau 2 kali. Kalau konsensus mungkin sekitar 2 kali ya, 2026 ya. Seperti itu. Nah, dengan adanya ekspektasi era suku bunga rendah yang semakin berlanjut, seperti apa Anda melihat daya tarik SBN, Pak? SBN tetap pasti tetap menarik ya, baik dari pihak asing maupun lokal. Kalau dari asing, kita melihat bahwa dengan pertumbuhan ekonomi kita yang tetap terjaga, fiskal juga masih relatif aman, kemudian dibandingkan peer, apa yang SBN kita itu masih tetap menarik gitu. Okay. Ya, cukup menarik. Nah, kalau dari lokal, mereka pasti melihat bahwa suku bunga yang ditawarkan SBN dibandingkan instrumen yang lain, risk and reward-nya cukup signifikan ya untuk bisa masuk ke SBN gitu. Nah, tinggal bagaimana mereka betul-betul bisa melihat tenor yang mereka harus perhatikan gitu ya, sehingga bisa tepat lah investasinya. Oke. Di SBN. Untuk tenornya sendiri yang cukup menarik di tahun 2026 ini Pak? Masih tenor-tenor panjang sih. Masih tenor panjang. Oke, apakah di tahun 2026 khususnya di kuartal pertama ini akan ada potensi perubahan preferensi investasi dari para pelaku pasar Pak? Perubahan preferensi itu dalam pengertian gimana ya? Ya, rotasi misalkan dari pasar saham, kemudian ke SBN, atau mungkin sebaliknya? Menurut saya sih tetap mereka mempunyai porsi masing-masing ya. Kalau kita lihat equity kan memang bagi beberapa masyarakat yang menyenangi pertumbuhan yang agresif ya dengan resiko yang juga memang lebih tinggi, mereka punya porsi tersendiri. Tetapi di sektor yang lain, fixed income, di mana imbal hasilnya cukup baik, tetapi juga risikonya sangat terukur, mereka juga punya market tersendiri. Jadi rotasi yang signifikan, saya nggak ngelihat ada perubahan yang signifikan begitu. Jadi ya. masing-masing instrumen ini ada peminatnya masing-masing ya Pak ya. Betul. Baik